Oke, baik kawan aksara kita, kali ini kita akan mentutorialkan cara mengajukan banding ketika konten teman-teman dihapus oleh pihak YouTube ya. Nah, jadi hal yang sama terjadi pada konten saya di sini. Tentang konten saya itu tentang pendaftaran NIB ya. Untuk yang pertama, teman-teman bisa ke dashboard channel di YouTube Studio. Kemudian, nah di sini kita bisa lihat ada konten saya yang dihapus oleh pihak YouTube, dan di sini saya akan mengajukan banding ya. Karena kenapa teman-teman sekalian? Seolah-olah sekarang kita mesti berhati-hati membuat konten, karena jangan sampai pihak YouTube menghapus konten kita ya. Nah, karena kan sayang, misalnya kita lihat di sini. Nah, ini konten kita terbit atau dipublikasikan di tanggal 8 April 2022 ya, atau bulan kemarin. Nah, kita sudah mendapat viewers sekitar 1000 lebih ya. Nah, konten semacam ini tuh banyak dengan model yang sama maksud saya, tetapi konten teman-teman yang lain atau konten kreator yang lain itu tidak dihapus begitu. Nah, sehingga di sini kita akan merasa sangat tidak masuk akal ya ketika konten kita dihapus begitu. Nah, karena itu dengan upaya kita mengembalikan konten kita ya, jalannya itu dengan cara mengajukan banding ya. Oke, pertama-tama kita ke sini ya. Teman-teman bisa lihat notifikasi penting, penghapusan konten karena melanggar pedoman komunitas ya. Kita bisa klik di sini jika Anda tidak setuju ajukan banding. Oke, kita klik di sini. Nah, kemudian kita lihat ya. Kita bisa baca di sini. Visibilitasnya dihapus. Dan video ini tidak dapat dilihat di YouTube ya. Kami menemukan konten yang mungkin melanggar pedoman YouTube. Agar komunitas kita tetap aman, kami telah menghapus konten tersebut. Pada 2 langkah berikutnya, kami akan meminta Anda untuk memeriksa konten Anda dan kebijakan kami. Jika ingin mengajukan banding, kami akan dengan senang hati meninjau kembali konten Anda. Oke, kita ajukan banding. Kita mulai peninjauan di sini, teman-teman. Teman-teman bisa klik di sini. Nah, setelah itu kita lihat di sini. Periksa konten Anda dengan memperhatikan kebijakan kami ya. Pertama, tinjau kebijakan kami khususnya yang dicantumkan di sini, lalu periksa kembali konten Anda. Oke. Nah, kebijakan yang dilanggar teman-teman di sini bisa kita lihat. Katanya pelecehan dan cyberbullying ya. Konten yang mengungkapkan informasi identitas pribadi tidak diizinkan di YouTube. Kami meninjau konten pendidikan, dokumenter, dan ilmiah secara kasus per kasus. Pengecualian terbatas diberikan untuk konten yang disertai dengan konteks yang memadai dan sesuai, serta diposting dengan tujuan yang jelas. Nah, perlu diklarifikasi di sini, konten kita atau konten saya di sini memang menggunakan informasi pribadi, tetapi dengan tujuan yang jelas ya, yaitu untuk mendaftarkan NIB teman-teman sekalian. Begitu. Sama dengan kreator lain juga tidak melakukan pengebluran terhadap informasi pribadi, misalnya soal nomor KTP apa dan sebagainya, alamat apa dan sebagainya, juga tidak melakukan pengebluran di situ, tapi dan kontennya tidak dihapus begitu. Nah, sekarang kita punya konten dihapus teman-teman sekalian. Jadi ini sangat disayangkan ya. Di satu waktu kita harus berhati-hati, tapi di saat yang sama pihak YouTube juga melakukan pembiaran terhadap konten teman-teman yang lain begitu. Jadi kita merasa sangat dirugikan, apalagi
teman-teman yang sudah punya viewers banyak, misalnya tiba-tiba konten teman-teman dihapus, itu kan sangat merugikan kita ya. Nah, oke, lanjut. Kemudian setelah kita lihat, baiknya teman-teman copy di sini ya sebagai acuan sebentar ya. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, setelah itu kita klik di sini, saya ingin mengajukan banding, menghapus video ini tidak masuk akal bagi saya. Oke. Kemudian ada lagi yang ingin disampaikan. Ini tambahan komentar ya, teman-teman sekalian. Teman-teman bisa ketik di sini. Dear Teknisi YouTube, saya merasa konten yang saya upload atau sebarkan itu sudah memenuhi persyaratan pengungkapan informasi pribadi yang kami lakukan itu jelas ya. Jadi kita harus jelaskan di sini bahwa pengungkapan informasi pribadi yang kita lakukan itu tujuannya jelas ya. Dengan tujuan, kita lanjut ya, dengan tujuan untuk pendaftaran NIB atau nomor induk berusaha. Oke. Setelah itu kita coba paste tadi yang kita copy. Pelecehan dan cyberbullying yang pihak YouTube maksud itu sama sekali tidak sesuai dengan konten yang kami buat. Jadi kurang lebih begitu teman-teman sekalian ya. Nah, setelah itu kita lanjut. Karena itu besar harapan kami atau saya ya, agar konten yang saya buat dikembalikan seperti sedia kala, karena saya merasa dirugikan ya. Gak apa kita bilang dirugikan, karena memang faktanya begitu teman-teman sekalian ya. Setelah itu kita lanjutkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman sekalian. Nah, setelah itu kita periksa kembali ya. Setelah itu kita ke sini, kita klik kirim teman-teman sekalian ya.
Kita klik. Oke, terima kasih atas ulasan Anda. Tahukah Anda bahwa sebagian besar kreator tidak pernah mendapatkan teguran kedua? Oke, setelah itu kita tutup ya. Nah, untuk sementara kita tunggu pemberitahuan, mungkin beberapa jam kemudian ya. Teman-teman bisa nonton terus video ini karena kita akan update notifikasi dari pihak YouTube ya, apakah konten kita berhasil dikembalikan atau tetap dihapus ya, karena kita merasa konten kita sama sekali tidak melanggar dan kita berhak mengajukan banding. Oke teman-teman sekalian.